Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, kemarin tanggal 3 Desember malam hari tiba-tiba rame banget karena Presiden Korea yang bernama Yoon Suk-yeol menyatakan bahwa Korea akan memasuki fase darurat militer. Ini bakal tak jelaskan secara mendetail sesuai dengan kronologinya, jadi langsung kita mulai. Semua ini berawal mula pada tanggal 3 Desember tahun 2024, lebih tepatnya pukul 10:23. Tiba-tiba Presiden Korea Yoon Suk-yeol membuat sebuah pernyataan yang menyatakan seperti ini, tak terjemahkan dalam bahasa Indonesia tentunya. Untuk membereskan ataupun membersihkan pihak pro-korut yang mengambil kebahagiaan dan juga kebebasan warga kita, saya mendeklarasikan darurat militer. Ini yang disampaikan oleh Presiden Korea. Jadi kalau berdasarkan pernyataan ini, yang dimaksud adalah ada pihak di dalam politik ataupun pemerintahan Korea yang pro Korea Utara, dan pihak ini berusaha mengambil kebahagiaan dan juga kebebasan warga Korea Selatan. Dan untuk melawan itu, Presiden harus ataupun terpaksa untuk membuat keputusan darurat militer. Sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya lebih tepatnya darurat militer ini apa? Apa yang dimaksud? Lebih tepatnya adalah mengambil alih kekuasaan untuk kebahagiaan bersama menggunakan pasukan militer. Alias untuk waktu sementara tentara yang akan mengambil alih untuk kebahagiaan kita semua. Nah, darurat militer itu kayak gitu artinya. Dan 17 menit setelah itu pada pukul 22.40 ini yang menarik. Baik dari partai politiknya Presiden dan juga partai politik lawan, kedua kepalanya ini yang bernama Han Dong-un dan juga Lee Jae-myung menyatakan bahwa ini merupakan pernyataan ataupun deklarasi darurat militer yang menyalahi peraturan. Bahkan bisa dibilang ini merupakan pernyataan darurat militer yang ilegal, alias ini nggak boleh karena seharusnya itu ada tahap ataupun prosedur yang harus diambil dulu sebelum Presiden bisa menyatakan darurat militer. Dan kalau berdasarkan berita yang beredar, bahkan beberapa pihak yang bekerja di ruang kepresidenan pun ada yang nggak tahu. Jadi terkesan ini sangat mendadak, dan di tengah malam akhirnya para DPR itu berkumpul di gedung DPR. Dan foto-foto ataupun video-video yang polo-polo lihat di sosmed dan juga dimanapun itu adalah foto yang diambil di gedung DPR ini, yaitu tentara pada datang, tentara naik tank, naik helikopter, semua datang ke sana untuk bisa dibilang mengambil alih daerah DPR itu. Tapi untungnya para anggota DPR ini berhasil masuk, dan jumlah DPR yang dibutuhkan itu adalah 150, namun yang hadir itu melebihi dari itu. Dan setelah melakukan rapat cepat, akhirnya pada pukul 1:01 pada tanggal 4 Desember dibukalah voting. Apakah para anggota DPR setuju atau tidak setuju? Untungnya tidak setuju, sehingga pada pukul 1:04 langsung dibacakan bahwa anggota DPR tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh Presiden. Sehingga pada pukul 1:10 semua anggota militer disuruh pulang dan mereka benar langsung meninggalkan gedung DPR untungnya. Dan pada pukul 4:26 subuh hari, Presiden Korea muncul lagi dan bilang seperti ini. Oke, tentara sekarang udah kami pulangkan karena saya menerima hasil sidang yang dibuka di gedung DPR. Tetapi ternyata juga ada satu pesan yang disampaikan sama Presiden Yoon Suk-yeol. Nah, presidennya bilang kayak gini. Tetapi melalui kesempatan kali ini saya juga ingin meminta kepada pihak DPR untuk memberhentikan diskusi berhubungan dengan penurunan presiden dan juga monopoli budget. Jadi kalau berdasarkan presiden, ada pihak yang pro korut itu tadi, mereka ini berusaha untuk menurunkan dirinya dari kepresidenan. Dan juga ketika ada diskusi ataupun rapat berhubungan dengan pembajetan ataupun pembiayaan, ada pihak yang terus menolak sehingga negaranya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau berdasarkan presiden ini bilangnya gini, seharusnya budgetnya itu dialokasikan di sini. Tapi ketika kita membuat rapat masalah pembiayaan, ada pihak yang terus menolak sehingga pembiayaannya ini tidak bisa dialokasikan sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga negara Korea ini tidak bisa beroperasi dengan sehat. Pernyataan seperti ini disampaikan dan selesai. Dan akhirnya pada pukul 4:40 pernyataan darurat militer ini benar dicabut secara total, benar-benar resmi. Dan sebenarnya pernyataan darurat militer ini pernah dibuat 45 tahun yang lalu, tahun 1979. Dan ini dinyatakan di tahun 2024, dan ini diangkat juga ataupun dibatalkan lagi hanya dalam waktu 6 jam. Sehingga warga Korea pun merasa kayak, mana ada presiden membuat pernyataan seperti ini di tengah malam? Ya sebenarnya waktunya nggak masalah, tapi di tengah malam dan tidak ada alasan yang jelas. Bahkan dalam waktu 6 jam ini dibatalkan. Yang berarti terkesan kayak presiden ini membuat sebuah keputusan tanpa sebuah
alasan yang jelas. Dan bersamaan dengan ini cukup banyak warga-warga yang bingung. Sebenarnya aku pun ya agak bingung karena kalau di Korea ini, kalau misalnya ada bencana ataupun ada informasi-informasi penting, kita itu bakal mendapatkan SMS emergency ataupun SMS darurat gitu. Tapi kemarin di saat Presiden membuat pernyataan ini, semua warga itu nggak ada yang mendapatkan SMS ataupun notifikasi dari pemerintah bahwa Presiden membuat pernyataan darurat militer. Harusnya kalau ini beneran darurat militer dan merupakan sebuah pernyataan yang darurat, kenapa warganya nggak diberitahu? Kenapa penduduknya nggak diberitahu? Ya toh, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Bahkan aku pun kemarin malam langsung bilang ke Gina, kalau misalnya terjadi apa-apa, kamu kan warga negara Singapura, kamu pulang dan Ruel saat ini karena dia dual citizen, dia bisa ke Singapura. Terus kamu sama Ruel pergi ke Singapura. Kalau aku misalnya ini beneran perang, harusnya nggak bisa meninggalkan Korea, jadi harus di sini. Tapi kamu berdua pulang. Bahkan aku pun kemarin malam di waktu yang sangat singkat itu kepikiran kayak gini. Dan ini benar-benar sangat heboh ya toh beritanya. Jujur, hingga saat ini masih belum ada keterangan jelas kenapa Presiden membuat pernyataan ini. Karena kalau berdasarkan ruang kepresidenan, ya ada pihak pro-korut yang berusaha merusak Korea katanya. Tapi yang menjadi masalah gini, jangan-jangan partai politik lawanmu karena dia nggak setuju sama kamu bilang sebagai pihak yang pro-korut. Loh, ya apa? Kan ini agak membingungkan ya toh. Bayangkan kalau di Indonesia Presiden membuat sebuah keputusan lalu ada pihak lain yang nggak setuju. Lalu Presiden bilang, oh ini pasti kamu ini pihak komunis. Nah misalkan ada yang bilang kayak gitu pasti lumayan bahaya ya. Atau kecuali ada bukti atau gimana sehingga warganya pun bisa memahami keputusan itu. Tapi sekarang situasinya sama sekali tidak seperti itu. Dan diakibatkan itu muncul juga beberapa teori, oke, aku bilang teori kenapa tiba-tiba Presiden membuat pernyataan seperti ini. Mungkin polo-polo yang tertarik sama Korea sudah tahu kalau sebenarnya Presiden Yoon Suk Yeol sama istrinya, ibu negara, bapak negara ini cukup banyak keramaian. Untuk ibu negara lumayan banyak keramaiannya. Yang paling terkenal adalah masalah manipulasi harga saham. Dan sebenarnya lumayan banyak buktinya, tapi terkesan tidak dihukum-hukum. Dan bahkan akhir-akhir ini ternyata ada satu kayak tangan kanannya Yoon Suk Yeol di saat sebelum melakukan pemilihan ataupun pemungutan suara, ternyata ada satu orang yang bernama Myung Tae-gyun. Dia ini melakukan manipulasi opini publik. Dan ini orang sekarang berada dalam kondisi pemeriksaan. Sehingga orang-orang itu juga mikir, jangan-jangan ini orang punya bukti ataupun sebuah informasi yang bisa mencelakai ataupun mengancam Presiden. Sehingga satu-satunya cara Presiden untuk melindungi dirinya adalah menyatakan darurat militer biar dirinya nggak bisa diserang gitu. Nah ini sebuah teori, tapi hingga saat ini kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Dan tentunya diakibatkan ini, Korea sangat ramai dan cukup banyak juga pihak DPR ataupun partai ataupun para pejabat politik yang bilang bahwa kita perlu menurunkan Presiden karena ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Nggak cuma bisnis di Korea sendiri, misalkan kayak Samsung, Hyundai, tiba-tiba dengan adanya pengumuman seperti ini, tentunya harga saham ataupun bisnis yang mau dilakukan bakal ada masalah. Bahkan kayak temanku kemarin, aku ngeliat dia nge-post story, dia bisnis di Korea gitu. Dikarenakan ini, tiba-tiba tamu-tamu dari Indonesia mau batal ataupun nggak jadi. Nah, gimana? Memang Presiden bisa jadi menyatakan sebuah pernyataan seperti ini ketika dibutuhkan. Tapi kalau misalnya benar-benar dibutuhkan, kan nggak seharusnya dibatalkan dalam waktu 6 jam ya toh. Nah, sekarang gimana warga-warga yang melakukan bisnis dan dirugikan akibat pernyataan ini? Bagaimana dengan bisnis-bisnis di Korea yang dirugikan dengan ini? Ya toh, ini tentunya mengakibatkan sebuah kerugian yang cukup besar. Apalagi sekarang sebenarnya kondisi ekonomi di Korea ini cukup buruk. Bahkan cukup banyak berita-berita yang bilang bahwa kayaknya Korea bakal mengalami financial crisis ataupun krisis ekonomi dekat-dekat ini karena harga rumah yang terlalu mahal dan juga jumlah hutang yang dimiliki Korea ataupun warganya ini udah terlalu besar. Dan buat polo-polo yang mungkin tinggal di Korea bakal bisa merasakan bahwa sekarang ini ekonomi di Korea sungguhan nggak terlalu bagus. Orang-orang pada menghemat uang, semua pada kayak agak gimana ya, ekonominya nggak terlalu mulus. Aku tanya cukup banyak orang-orang Korea yang melakukan bisnis, yang konsumennya orang Korea itu pada bilang bisnisnya itu nggak terlalu baik. Ya memang ada bisnis yang tetap lancar, tetapi secara keseluruhan ini kurang bagus. Hanya beberapa yang masih ngejos dan mereka mungkin nggak terlalu mengalami dampaknya. Apalagi bisnis-bisnis yang ekspor. Apalagi sekarang kurs US dollar itu tinggi banget. Dan bahkan diakibatkan pernyataan ini, kemarin malam 1 US dollar yang seharusnya 1.400 Korea won itu sempat menyentuh angka 1.450. Ya bayangkan misalnya
rupiah sekarang 1 US dollarnya 15.000 rupiah, tapi diakibatkan sebuah pernyataan yang dibuat oleh presiden, kursnya ini sempat nyentuh 16.200 ataupun 17.000. Bayangkan, dampaknya ya nggak sampai 17.000, ya tuh 16.000 gitu. Tentunya ini sangat-sangat nggak bijak ya tuh. Yap, jadi kondisinya sekarang seperti ini. Kayaknya aku udah menjelaskan semua kejadiannya, nggak ada lagi yang perlu tak jelaskan. Jadi pol-pol sekarang udah jadi tahu. Makasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.